Pak Buas, tadi kita bicara tentang darurat narkoba. Ya. Itu sebetulnya kebetulan tanggal 26 Juni ini adalah hari anti narkoba dunia. Ya. Saya harap tanggal itu atau kita berharap tanggal itu juga menjadi awareness publik tentang untuk anti betul terhadap narkoba. Ya. Kenapa sampai pada tingkat darurat narkoba kita saat ini? Ya, karena memang awalnya adalah memang kita kalau dilihat dari geografis negara kita ini kan terdiri dari pulau-pulau. Jadi sangat tidak menguntungkan ini dimanfaatkan oleh para bandar atau mafia narkotika ini untuk mengedarkan dengan leluasa, karena di mana mereka bisa memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan tikus, sehingga Pelabuhan tikus banyak sekali. Ya, sehingga masuknya narkotika ini tidak bisa terkontrol oleh kita karena keterbatasan kemampuan dari anggota baik kepolisian, baik TNI maupun BNN sendiri. Nah, kedua kita sudah melihat sendiri bahwa seluruh elemen masyarakat ini sudah terkontaminasi sampai kelompok masyarakat terkecil RT RW juga tidak clear dan clear terhadap Pak penyalahgunaan Buas, ini narkoba. ada angka yang kita juga peroleh dari BNN. Ini Ya. kalau lihat kan Indonesia darurat narkoba. Kalau Ya. kita lihat memang jumlah orang siapa pengguna narkoba ini itu Ya. banyak sekali. Ya. Tahun 2005 atau tahun 2008 ini 3,36 Ya, juta. dan itu tiap tahun meningkat. Tiap tahun meningkat. Ya. Grafik ini memperlihatkan bahwa bagaimana kemudian tiap tahun ada peningkatan. Ya. Mungkin ada juga orang-orang terdekat kita sendiri, Betul. orang-orang yang ada di sekitar Anda. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa ini tidak terlalu jauh dari tempat Anda sebetulnya. Ya. Dan di sini digambarkan sebagai 50 orang meninggal dunia tiap hari. Ya. Ya, itu data dan faktanya begitu. Sebagai kepala BNN, kalau lihat angka 50 orang meninggal ini, apa perasaan Anda? Ya, itulah yang saya sampaikan. Ini kan merupakan satu akibat daripada para bandar-bandar itu ya. Karena ini termasuk pembunuhan berencana, pembunuhan masif, ya, penghancuran generasi bangsa. Penghancuran generasi Ya. bangsa. Pembunuhan masif. Ya. Anda marah atau apa lihat begitu atau sekedar jalanin tugas? Ya, Jalankan artinya kita harus serius menangani masalah ini ya. Artinya tidak bisa ini dibiarkan karena faktanya demikian. Karena kita tugasnya adalah memberantas, ya, mencegah. Ya, yang pada akhirnya kita harus menyelamatkan generasi bangsa, generasi muda kita, ya, pada akhirnya menyelamatkan negara dan bangsa ini ke depan. Jadi di sini juga tergambar bagaimana pemakai atau pengguna itu terdiri dari 70% pekerja, Iya, pelajar 22%, pelajar dan mahasiswa, lalu kemudian pengangguran iya, 3%. Jadi kalau tadi 50 orang meninggal setiap hari, itu 18.250 orang per pekerja. tahun. Ya, semuanya jumlahnya, iya, rata-rata. Besar. Hah? Setelah Anda melakukan operasi seperti ini, ada tanda-tanda penurunan nggak? Nah, sampai saat ini memang belum ada penurunan karena ini kan kejadian yang sudah edik, yang sudah lama. Kejadian sudah lama dan tidak bisa berhenti begitu ya, saja. karena ini ada yang mau direhabilitasi, ada yang tidak mau, kan begitu. Nah, sehingga mereka akan terus menggunakan secara diam-diam. Nah, dampaknya karena dia over, dia meninggal dunia, atau karena memang sudah kerusakan dari organ tubuh, sehingga mereka akan meninggal dunia. Gitu. Secara ekonomi ini juga ada data Ya. yang memperlihatkan bagaimana kerugian itu timbul. Tahun 2008 itu 32, sekian triliun. Ya, Sudah itu 2011 48 triliun. meninggal terus. Banyak uang yang dihamburkan Ya, untuk hal masalah yang juga merusak dan membunuh. membunuh diri sendiri. Ya, betul. Membunuh bangsa kita sendiri. Ya, ya. Gambaran dalam gambaran Anda, gambaran korban akan menurun atau pengguna akan menurun itu kira-kira kapan? Ada atau tidak? Roadmap untuk menuju ke penurunan. Ya, ini juga sedang digarap oleh salah satunya adalah dari UI yang bersama kita sedang mendata ini, mengevaluasi ini, apakah nanti dengan penindakan-penindakan kita yang selama 1 tahun ini ada pengaruhnya enggak terhadap perkembangan dari penyalahguna. Saya kira akan turun karena apa? Dengan sekarang ini kan masyarakat makin tahu ya bahayanya karena kita fungsi pencegahannya berjalan
dengan optimal. Kemudian juga sistem penegakan hukum kita kelihatan sekali, sehingga ancaman hukumannya ini akan masyarakat yang lihat. Nah, apalagi nanti ditambah dengan pelaksanaan hukuman itu yang konsisten. Saya kira itu akan membuat efek Pelaksanaan hukuman yang konsisten. Nanti kita akan bicara tentang itu belakangan. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika Anda melakukan tugas seperti sekarang, support anggarannya memadai atau tidak? Nah, kembali kepada masalah. Kalau lihat orang yang meninggal seperti segitu banyaknya. Ya, artinya begini. Kembali kepada kita sebagai aparatur negara, ya aparat penegak hukum. Artinya kita juga tidak boleh membebani negara dengan kondisi Tidak boleh keuangan negara. membebani negara. Artinya dana atau apapun yang diberikan negara untuk pelaksanaan tugas kita gunakan seefisien mungkin, semaksimal mungkin, seefektif mungkin gitu. Tapi kan begini Komjen Buas, ini orang atau pemerintah mengakui ini sebagai extraordinary crime. Betul. Di samping terorisme dan korupsi. Betul. Itu narkoba. Betul. Mestinya kan ada extra effort juga dari anggaran. Betul. Sekarang kebetulan mulai pembahasan APBNP kan? Betul, betul. Ya, tapi kan kondisi keuangan negara juga tidak memungkinkan. Oleh sebab itu satu-satunya yang sekarang ini sedang kita ajukan, termasuk dalam perubahan undang-undang narkotika, nanti dimasukkan dalam hasil daripada TPPU. Hasil Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para bandar itu disita oleh negara, dan itu bisa langsung digunakan untuk kepentingan penegakan hukum di BNN. Ini yang bisa langsung dialihkan untuk ini yang kita usulkan, sementara sedang dibahas oleh DPR. Gitu. Ini mungkin akan meringankan beban negara dan akan mendukung tugas-tugas BNN dalam rangka pencegahan maupun mestinya kalau bisa menghemat sampai 66 triliun kalau tidak terjadi misalnya bisnis narkoba yang jahat ini berkembang, mestinya kan ada uang yang masih bisa beredar untuk kepentingan. Tapi kan itu kan tidak bisa ditangani sesegera mungkin. Tapi kita harus tetap tangani itu bagaimana supaya tetap pencegahan dan pemberantasannya tetap maksimal. Oke, Pak Buas, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali.